Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini ada yang tahu akan belajar apa? Boleh dibuka bukunya, masih tema 4D tentang berbagai pekerjaan di halaman 55. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kamu mengetahui tentang kerusakan laut, agar kamu mengetahui cara mengatasi kerusakan laut, agar kamu mengetahui tentang pengolahan barang-barang tambang, agar kamu mengetahui berbagai macam kegiatan ekonomi. Sudah siap belajar hari ini? Kita akan belajar tentang kerusakan laut, cara mengatasinya, pengolahan barang tambang, dan terakhir tentang kegiatan ekonomi. Pertama adalah kerusakan laut. Ikan dan hasil laut lainnya merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Sebagian besar penduduk Indonesia di daerah pesisir pantai mendapatkan penghasilannya dengan mencari ikan di laut. Mereka mencari ikan dengan menggunakan kapal laut atau kapal motor kecil. Peralatan yang sederhana membuat nelayan hanya memperoleh sedikit ikan. Untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak, nelayan tidak segan-segan menggunakan bom ikan, racun, atau jaring pukat harimau. Semua kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan illegal fishing, atau penangkapan ikan secara ilegal. Illegal fishing melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan Indonesia. Pertama adalah menggunakan bahan peledak. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan atau bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional dalam melakukan penangkapan ikan yang hidup di terumbu karang. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan mengakibatkan rusaknya terumbu karang di sekitar lokasi peledakan dan juga kematian makhluk hidup laut lainnya yang bukan sasaran penangkapan. Lalu yang kedua adalah menggunakan racun atau obat bius. Kegiatan yang juga banyak dilakukan oleh nelayan adalah pengambilan ikan dengan menggunakan obat racun atau bahan beracun lainnya. Bahan beracun yang digunakan biasanya adalah sodium atau potasium sianida. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias, memicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan racun. Kegiatan ini dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh ikan yang hidup. Hasil yang diperoleh berupa ikan yang masih hidup, tetapi penggunaannya pada daerah terumbu karang menyebabkan matinya jenis-jenis ikan terumbu karang tertentu. Selain itu, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi terumbu karang yang ditandai dengan perubahan karang yang menjadi putih dan lama-lama akan mati. Yang terakhir adalah jaring pukat harimau. Kegiatan ini merupakan kegiatan penangkapan yang bersifat merusak dan tidak ramah lingkungan. Jaring pukat harimau berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar dan lubang-lubang jaring yang sangat rapat, sehingga berbagai jenis ikan, mulai dari ikan yang kecil sampai ikan yang berukuran besar, dapat tertangkap dengan menggunakan jaring ini. Cara kerja jaring pukat harimau adalah ditarik oleh kapal menyapu ke dasar perairan. Akibat penggunaan jaring pukat harimau secara terus-menerus menyebabkan kepunahan berbagai jenis sumber daya ikan. Hal ini karena ikan-ikan kecil tertangkap oleh jaring sehingga tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Selain itu, terumbu karang dapat rusak akibat tersangkut ataupun terbawa jaring. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, menggunakan teknologi modern, misalnya menggunakan peta dasar laut atau video sonar untuk melacak gerombolan ikan. Menangkap ikan dengan memancing atau jaring biasa, tidak membuang sampah ke laut, dan kegiatan menyelamatkan terumbu karang. Kedua, pengolahan barang tambang. Batu bara adalah barang tambang yang dapat diambil dengan cara penambangan terbuka. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain digunakan untuk bahan bakar, batu bara juga dapat diolah, menghasilkan serat buatan seperti nilon, zat pewarna, cat, dan obat anti kuman. Yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi diambil melalui pengoboran. Pengeboran dilakukan hingga alat pengobor mencapai timbunan mineral. Akibat tekanan dari bumi, minyak bumi akan memancar.
Jika minyak bumi tidak memancar ke permukaan tanah, maka minyak bumi akan dipompa ke permukaan dengan bantuan mesin. Kandungan minyak bumi dapat berada di daratan, perairan dangkal, dan di daerah lepas pantai. Minyak hasil pengoboran adalah minyak mentah. Minyak mentah disuling atau diolah lagi sehingga menghasilkan bensin, solar, oli, minyak tanah, dan ter. Penyulingan minyak mentah menggunakan suhu yang berbeda-beda sehingga diperoleh berbagai macam bahan bakar. Perhatikan gambar berikut ya. Yang ketiga adalah gas alam. Gas alam diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam ada yang bersatu dengan minyak bumi, ada juga yang terpisah. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan rumah tangga. Yang keempat, barang tambang logam. Barang tambang logam diambil dari alam masih dalam bentuk biji. Biji logam kemudian diolah lagi menjadi bahan baku untuk berbagai barang. Misalnya, biji emas dapat diolah menjadi logam mulia atau perhiasan. Kemudian aluminium, ringan dan kuat untuk rangka pesawat. Ada baja yang kuat untuk rel kereta. Atau besi untuk pagar rumah. Ada nikel, krom, dan besi untuk peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan panci. Dan yang terakhir adalah pengolahan mineral. Mineral banyak ditemukan secara alamiah. Di sekitar daerah pegunungan banyak ditemukan belerang. Tambang iodium, batu kapur, asbes, dan kalsit juga ada di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya asbes untuk atap rumah, iodium untuk garam dapur dan obat, batu kapur untuk kapur tulis dan bahan bangunan, dan belerang untuk pupuk, bubuk mesiu, dan korek api. Yang ketiga, kegiatan ekonomi. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Benda-benda itu terbuat dari bahan-bahan tertentu yang terdapat di alam. Mungkin saja benda itu terbuat dari tumbuhan, barang tambang, tanah, atau batu-batuan. Benda-benda tersebut melalui serangkaian kegiatan ekonomi hingga akhirnya sampai ke rumah kita. Pertama ada kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi dan mengolah barang yang menjadi lebih bermanfaat. Kalau produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Misalnya, seorang tukang jahit yang bekerja menjahit pakaian, ia bekerja dan menghasilkan beragam pakaian seperti baju dan celana. Artinya, tukang jahit tersebut melakukan kegiatan produksi. Nah, tukang jahitnya atau orangnya disebut produsen. Lalu ada distribusi. Setelah melalui proses produksi, barang jadi hasil produksi dikirim ke berbagai tempat, misalnya ke warung, ke toko, ke pasar, atau ke para pedagang. Kegiatan ini disebut distribusi. Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Orang yang melakukan kegiatan menyalurkan barang disebut distributor. Kegiatan distribusi bertujuan menyebarluaskan hasil produksi, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, dan mengembangkan kegiatan produksi. Contohnya, kegiatan distribusi adalah pengusaha yang memproduksi pakaian kemudian mengirimkan pakaian itu ke toko-toko untuk dijual. Yang ketiga adalah konsumsi. Setelah diproduksi, barang-barang kemudian didistribusikan kepada para konsumen. Pada kegiatan konsumsi inilah barang-barang dipakai atau dihabiskan. Jadi konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang. Pihak-pihak yang mengonsumsi barang untuk dipakai atau dihabiskan disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi yang biasa dilakukan masyarakat adalah membeli atau memanfaatkan barang berupa makanan, pakaian, serta membeli dan menggunakan kendaraan untuk transportasi. Bagaimana? Ada yang ingin tanyakan? Sekarang tugas kalian di rumah adalah kerjakan halaman 56, ayo jawab nomor 1 sampai nomor 5, dan halaman 66, ayo mengamati 3 gambar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love ya.